Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua ya. Kali ini belajar sosiologi tentang teori perubahan sosial. Apa saja sih teorinya? Yuk kita simak. Pertama tentang teori evolusi. Teori ini mengungkapkan bahwa perubahan sosial itu terjadi akibat perubahan cara pengorganisasian masyarakat, perkembangan sosial, dan sistem kerja. Pada teori ini juga dibagi menjadi dua. Pertama, revolusi, dan yang kedua, evolusi, di mana revolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Misalnya ada perubahan di sistem politik, sedangkan evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat, misalnya peralihan bahan bakar dari minyak menjadi gas, dan perubahan elektronik lainnya. Kalau menurut Sujono Sukanto, evolusi itu ada 3 teori. Teori evolusi unilinear, teori evolusi universal, dan teori evolusi multilinear. Ketiganya menjelaskan bahwa perubahan sosial itu melalui tahap-tahap tertentu. Nah, kita perhatikan grafik ini ya, dari masyarakat primitif, terus kemudian menjadi masyarakat tradisional, hingga menjadi masyarakat modern. Yang kedua ada teori fungsionalis. Teori ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Jadi ketika di masyarakat itu ada yang menginginkan perubahan dan ada juga yang tidak menginginkan perubahan. Nah, biasanya kalau masyarakat banyak yang menginginkan perubahan, maka akan terjadi perubahan. Begitupun sebaliknya, kalau sedikit masyarakat yang menginginkan perubahan, maka perubahan itu akan sulit tercapai. Ketiga, ada teori konflik. Pada teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial itu terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Berdasarkan teori ini, jika memang perubahan yang dikehendaki berhasil tercapai, maka pada akhirnya masyarakat yang terbentuk akan hidup tanpa pembagian kelas. Nah, selanjutnya itu ada teori siklus. Pada teori siklus ini menyatakan bahwa masyarakat itu mengalami perubahan bak roda yang sedang berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Entah bagaimanapun seseorang itu berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial, mereka tidak akan mampu karena perubahan sosial sudah seperti sifat alami yang dimiliki setiap lingkungan di masyarakat. Kalau pada teori evolusi, siklusnya dari masyarakat primitif menuju modern, sedangkan pada teori ini bisa berputar kembali dari primitif kembali ke primitif. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih dan semangat belajar.